Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing.
pemenang. Amin. Walaupun semua wajahnya tertutup dengan masker, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan daripada Tuhan, yang semangat memuji Tuhan. Mari semuanya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Pada sore hari ini sebelum kita lebih lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari kita mau merendahkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang seperti Engkau. Engkau yang selalu senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan Tuhan. Sehingga Yesus pada sore hari ini Engkau memberikan semangat yang baru. Engkau memberikan kekuatan yang baru di setiap harinya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Penyertaan-Mu begitu ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya bersama-Mu Yesus, hanya bersama-Mu kami mampu untuk melawan setiap masalah kami. Hanya bersama-Mu Tuhan kami cakap Yesus, melewati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari serukan haleluya. Umat pemenang, serukan Yesus kudusnya. Yesus luar biasa. Yesus kudusnya. Yang mau lebih lagi memuji Tuhan kita. Mari sama-sama bangkit berdiri. Berikan sorak-sorai kemenangan bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya bersama dengan Yesus kita mampu melewati semuanya. Amin. Saya melihat semua tempat ini adalah anak-anak yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku.
kata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Mari Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri kata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Katakan genap hati. Sungguh besar Kau Yesus, Tuhan hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau genap jiwa. Senang jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesus, Tuhan. Senang hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau genap jiwa-jiwaku. Senang jiwaku, haleluya. Sungguh besar Kau Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari angkat kedua tanganmu. Kita meyakini bahwa hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita malam hari ini. Kita mau merasakan Roh Kudus lebih lagi. Amin, amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
dimuliakan selama-lamanya. Angkat dua-dua tangan kita sama-sama muliakannya. Yesus dimuliakan selama-lamanya. Dimuliakan. Katakan, dimuliakan. Yes. Sekali lagi katakan, diagungkan, dimuliakan. Yesus dimuliakan. Lebih lagi dimuliakan. Amin, amin. Lebih lagi. Dia dimuliakan, dia ditinggikan selama-lamanya. Dimuliakan Tuhan, kesambakan. Semua berikan tepuk tangan yang meriah buat dia. Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Haleluya. Yesus dimuliakan selama-lamanya. Yesus ditinggikan selama-lamanya. Haleluya. Ketika dia dimuliakan, ketika dia diagungkan, kita melihat perkara yang dahsyat, perkara yang ajaib dinyatakan. Yesus adalah Tuhan yang berkata di atas pujian umatnya. Ketika umat memuji dan menyembah, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Haleluya. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini. Di tempat ini yang Kau dimuliakan, di tempat ini yang Kau ditinggikan, di tempat ini yang Kau diagungkan. Dan setiap orang-orang percaya yang bersama-sama malam ini, hati kami bangga, kami punya Allah yang ajaib. Kami bangga, kami punya Yesus yang dahsyat. Hanya Yesus yang dimuliakan, hanya Yesus yang ditinggikan, hanya Yesus yang diagungkan selama-lamanya. Selama-lamanya Dia diagungkan. Haleluya. Yes. Hamba nyatakan yang sakit disembuhkan, yang lemah saat ini juga menjadi kuat. Hamba nyatakan setiap orang-orang diberkati di dalam nama Yesus. Berkat kesembuhan, berkat kemenangan, berkat kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Baik mereka yang ada di ruangan ini maupun mereka yang ada di rumah-rumah yang bersama-sama di dalam ibadah pada sore hari ini. Kuasa Tuhan dinyatakan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Malam ini adalah malam perjumpaan kami dengan Tuhan. Malam ini adalah malam lawatan buat setiap kami. Malam ini adalah malam mujizat buat setiap kami. Oleh sebab itu kami katakan sama-sama, ini malam perjumpaan, ini malam mujizat di dalam nama Yesus. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Dia. Dalam malam ini menjadi malam perayaan kemenangan buat setiap umat Tuhan. Kristus telah memberi kemenangan. Kristus telah memerintahkan kemenangan atas hidupmu, atas keluargamu, atas segala apapun yang kau hadapi. Kemenangan diperintahkan atasmu, kemenangan terjadi atasmu. Bersama Tuhan engkau lebih dari pemenang. Yes. Amen. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang sama-sama kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Malam ini Roh Kudus Engkau beracara dengan bebas di tempat ini, bahkan di rumah-rumah. Engkau jamah kami, Engkau lawat kami. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh
teriakan Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Amen. Ya, sebelum duduk saudara lihat dulu orang-orang yang ada di sekitar saudara, bilang kepada mereka, saya lihat pemenang-pemenang di tempat ini. Katakan kepada mereka, saya lihat pemenang di tempat ini. Lambaikan tangan buat setiap mereka. Saya mau berkata, apapun keadaanmu, engkau menang dan menang dan menang. Amin. Mari beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, lebih dong, lebih. Haleluya. Boleh teriakan lebih keras lagi. Lebih keras lagi suaranya. Lebih dahsyat lagi. Semua mau merayakan kemenangan. Semua umat pemenang. Semua bersama Yesus lebih dari pemenang. Yeah. Syukur, syukur pada Allah telah memberikan. Katakan dengan tegar. Iya, katakan syukur pada Yesus. Di dalam Dia kita menang. Amin. Kita lebih lagi. Yang mau melompat silakan. Ayo lambaikan tanganmu. Dia memberi kemenangan. Syukur, syukur hanya pada Yesus. Di dalam Dia. Katakan, di dalam Dia. Di dalam Dia. Ayo bilang sama sebelah saudara. Di dalam Dia, di dalam Dia. Katakan sama sebelah saudara. Bilang sama orang di belakang saudara, di dalam Dia. Oh, lagi. Putar, bilang di dalam Dia. Kita sekali lagi di dalam Dia. Di dalam Dia. Kita menang. Haleluya. Yes. Umat pemenang sorakan yang lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Amen. Amen. Bilang sama orang di sebelah saudara, dalam Yesus kamu menang. Dalam Yesus kita menang. Amin. Iya, silakan duduk kembali dan pastikan orang di sebelah saudara adalah orang-orang yang menang karena Yesus. Bilang sama mereka, kita menang karena Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika saya bilang silakan duduk, bukan berarti saudara semua langsung diam, saudaraku. Karena kita ada di rumah Tuhan. Amin. Tiap-tiap hari dimanapun kita berada, sadari kita ada bersama dengan Tuhan. Ketika kita sadar bersama dengan Tuhan, maka di tempat tersebut ada kemenangan. Dan ketika ada kemenangan, maka ada perayaan kemenangan. Ada pesta kemenangan. Siapa yang buat pestanya? Tunjuk sebelah saudara, lu yang buat pesta. Amin. Nah, saudara percayakah saudara hidup saudara bersama dengan Yesus? Selalu saya berkata, di mana ada kemenangan, di situ ada Tuhan Yesus. Dan di mana ada Tuhan, di situ ada kemenangan. Karena di balik kemenangan ada Tuhan. Dan di balik Tuhan ada kemenangan. Nah, itu yang harus kita tanamkan hari-hari ini, saudara. Sehingga sadari dimanapun engkau dan saya berada, situasi apapun, kita itu menang. Maka dari situ, saudara, buat perayaan kemenangan di rumah saudara. Amin. Ketika ada masalah, buat perayaan kemenangan. Orang mungkin berkata, loh kok ada masalah buat perayaan, buat pesta. Saudara bilang, karena di mana ada masalah, di situ ada kemenangan. Amin. Coba lihat wajah-wajah sebelah saudara. Pastikan ada wajah-wajah yang siap buat pesta kemenangan. Karena ada wajah masalah di situ. Amin. Jadi kalau saudara menjumpai sesuatu yang tidak baik, ayo dong di situ sorakan kemenangan. Di situ ada perayaan kemenangan.
Dan ketika Anda dan saya merayakan kemenangan, saya percaya kita akan melihat sesuatu yang tidak terlihat akan terjadi di situ, saudara. Saudara, virus corona secara kasat mata terlihat enggak? Tidak terlihat, tapi kenapa kita percaya dia menakutkan? Dia enggak terlihat kan? Tuhan terlihat enggak secara kasat mata? Tapi kita percaya enggak Tuhan itu ada? Corona dan Tuhan mana lebih besar? Di mana siapa yang lebih besar? Coba pastikan lagi sama sebelah saudara, benarkah Tuhan lebih besar? Nah, kalau Tuhan lebih besar, harusnya kita lebih semangat. Betul, betul. Betul, betul. Saya percaya kalau orang yang bersemangat lebih dari yang barusan saya dengar. Saya percaya saudara bisa buat pesta yang lebih meriah lagi. Saya percaya Tuhan ciptakan mulut kita untuk bersorak memuliakan Tuhan. Saya percaya tangan kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya semua keberadaan kita untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Yesus. Yesus. Amin. Saya ada dengan orang-orang yang luar biasa. Kasih tahu sama sebelahnya, kalau begini hidupmu jodoh nggak jauh. Silakan duduk. Berkat nggak jauh, saudara. Amin. Kalau ada orang yang memutuskan saudara, nyesel dia, saudara. Karena ada orang terbaik yaitu saudara. Katakan amin. Tapi saudara nggak perlu nyesel. Kenapa? Orang yang tinggalkan saudara bukan yang terbaik. Ini anak-anak muda, yes, yes, yes. Lihat lagi wajah sebelah saudara, wajah-wajah berkat. Amin. Saudara nggak yakin tuh wajah-wajah berkat? Yakin ya? Udah nyanyi tadi kok, ku yakin kau hadir di sini. Sebagian berkata kau yang siapa ya? Kau yang kecil apa yang besar? Sebagian lagi yang banyak masalah berkata kau Tuhan, ya kan? Tapi yang lagi sedang jatuh cinta bayangannya beda. Coba lihat wajah-wajah sebelah. Bilang sama dia, dari wajahmu ketahuan. Semua bilang, kamu ketahuan. Yes. Ini kalau di ibadah sore seru nih kayak gini nih. Kok sebelah sini aja? Yang sebelah sini mana nih? Ayo dong, semangat saudara. Saya nggak mau tahu saudara mau mikir apa kok di gereja begitu. Saya nggak mau peduli saudara. Yang saya mau tahu adalah semua kita di rumah Tuhan, kita orang-orang yang berkemenangan saudara. Kita bukan sedang merayakan kematian, kita merayakan kebangkitan. Kita bukan sedang ada di satu masa yang berat, memang masanya berat. Tapi kita ada di satu masa keberkatan. Amin. Dan kita ada di satu masa yang ajaib, di mana kita akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Katakan amin. Oleh sebab itu orang percaya siapapun engkau, Tuhan dimuliakan selama-lamanya. Katakan haleluya. Nah, orang-orang yang bersemangat pastinya hidupnya akan terus maju dan maju saudara. Hari-hari ini saudara perlu tetap semangat. Hari-hari ini saudara perlu tetap bersuka cita. Karena ketika engkau semangat, engkau suka cita, keadaan tidak bisa menghentikan saudara. Keadaan yang akan mikir kalau dia mau ganggu saudara. Betul-betul. Dan saya mau katakan saudara, ketika engkau bersemangat, engkau sedang sepakat dengan sorga. Engkau sedang berkata, apapun yang terjadi atas hidupku, saya hanya tahu Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Dan Tuhan pasti melakukan perkara yang dahsyat. Katakan amin. Amin. Kalau orang yang sedih, orang yang selalu pesimis dengan berbagai keadaan, berarti dia sepakat dengan keadaan saudaraku. Saudara, ketika Tuhan menjumpai Gideon, Tuhan bilang sama Gideon, kamu tuh pahlawan yang gagah berani. Sekalipun Gideon sedang takut saudaraku, oleh karena keadaan dan sebagainya, dia kehilangan sukacita, dia kehilangan semangat. Bahkan ketika Tuhan bilang dia pahlawan yang gagah perkasa, dia nggak percaya saudaraku.
Tapi Tuhan tidak mau kompromi dengan pemikiran Gideon. Tuhan tetap tahu satu hal, bahwa yang dia ciptakan bukan yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa. Kalau dia datang kepada seseorang, maka Tuhan pastikan dia bisa mengubah seseorang yang biasa jadi luar biasa. Makanya dia bilang apa? Kamu pahlawan yang gagah, berani. Bilang sama sebelah saudara, kamu tuh pahlawan yang gagah, berani. Nah, apa yang terjadi ketika Gideon mulai bangkit, mulai menyadari, saudara, sesuatu yang dahsyat terjadi atas Gideon, saudara. Tapi coba kalau dia tetap sepakat dengan pemikirannya, sepakat dengan apa yang dia lihat, maka Gideon tidak akan pernah diceritakan sampai hari ini, saudara. Halo, saya ingat, saudara, sekitar 25 tahun yang lalu, ada seorang hamba Tuhan datang kepada saya. Saya bilang sama dia, apa kabar bro? Dia bilang, kabar apa? Gue orang kampung, tahu? Gue lagi susah nih. Lu lihat aja motor aja mogok-mogok. Kayak belalang tempur, dia bilang. Terus saya bilang sama dia, kamu lihat saya bilang, ini karena teman dekat, saudaraku. Dia di satu kota kecil. Kamu lihat saya bilang, kamu tuh diberkati Tuhan. Kamu tuh luar biasa. Ada sesuatu yang akan kerjakan atas hidupmu. Dia liatin saya. Habis itu saya bilang, maaf ya saya tinggal dulu. Karena memang ada satu urusan saya tinggal, saudara. Habis itu cerita dia, sekian tahun kemudian, dia cerita sama saya tuh benar-benar marah sama Pak Rudi. Dia bilang, apaan? Orang dari kampung bukannya ditanya, udah ngopi belum? Datang-datang malah dimarahin. Dia kesel sama saya, saudara. Dan saya pernah ada di tempat dia sebelum terakhir saya ketemu dan saya bicara sesuatu kepada dia. Saya pernah ke tempat dia, saudaraku, pelayanan. Gerejanya sederhana banget, rumah tinggalnya dari kayu, mungkin hanya sekitar 4 kali, tidak sampai 10 meter. Yang saya ingat banget, ada teman saya, seorang singer, saudara, ketika mau permisi kencing, buang air kecil, saudaraku, istrinya bilang ke belakang. Dia main ke belakang, kecemplung sungai. Makanya saya nggak bisa lupa itu tempat. Nah, ternyata di belakang memang nggak ada toilet, yang ada sungai, saudara. Dia pikir ada toilet, dia main langkah aja, plung aja. Kita heboh, saudara, adakan penyelamatan, saudara. Ya kan? Jadi saya nggak bisa lupa dengan manusia ini, saudara. Ya. Lepas itu, saudaraku, memang sangat sederhana. Tapi ketika apa yang saya pernah katakan kepada dia mengganggu hati dia nggak bisa terima. Dia dalam hati berkata, iya kan kamu enak di Pontianak, kamu enak di gereja besar. Saya di kampung nggak diperhatikan, begini begitu, saudara. Itu pemikiran dia kesel, saudara. Dia pulang ke kota kecil di mana dia tinggal, dia masih mikirin, saudara. Tapi ketika dia sedang memikirkan apakah yang saya ucapkan, ternyata memang Tuhan sedang ngomong sama dia. Akhirnya saudaraku, Tuhan bilang sama dia, kalau kamu sepakat dengan apa yang diucapkan dia, ada sesuatu yang terjadi. Tapi kalau kamu ngomel-ngomel, maka seumur hidupmu akan selalu seperti ini. Sekian tahun kemudian, saudara, saya nggak ceritakan semua lah ya, kan 20 sekian tahun loh, masa saya ceritain mendetil, saudaraku, sampai bertahun-tahun nggak pulang-pulang kita di sini, ya kan? Nah, awal tahun yang lalu, kami diundang, saudara, untuk peresmian gerejanya. Dan saya mau berkata, saudaraku, gerejanya sekarang adalah gereja yang terbesar di kota kecil tersebut. Bahkan lebih besar dari kita, kapasitas lebih dari 1.000 orang, saudaraku. Keren. Kemarin yang resmikan buat Bupati ya. Oleh anugerah Tuhan, saya juga sempat harus buka pintu gerejanya karena dia ingat perkataan saya, saudara. Akhirnya, saudara, dalam hati dia berontak dan dia berkata, iya, gua baiknya bangkit deh. Daripada kesel nggak ada sesuatu yang terjadi, mendingan saya percayakan perkataan itu hamba Tuhan dan saya respon dan saya mulai berubah. Saudara, dia punya sekolah hari-hari ini, dia punya asrama, saudaraku. Oh, dahsyat, saudara. Saya mau bilang, kalau engkau sepakat dengan keadaan, tidak akan ada sesuatu yang dahsyat.
Tapi kalau engkau sepakat dengan Tuhan, maka Tuhan yang besar sanggup mengubahkan. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Teriakan haleluya. Oh saudara, dia jadi orang hamba Tuhan yang diberkati saudara. Biarpun di kota kecil, tapi jemaatnya saudara. Ada seorang anak muda dari sebelum menikah, saya sudah kenal baik dengan dia. Beberapa kali dia datang di tempat ini saudara. Anak muda ini selalu dimotivasi, ayo punya mimpi buat kotamu. Saya bilang, yakin dan percaya engkau diangkat oleh Tuhan bukan menjadi ekor, tapi jadi kepala saudara. Satu waktu saudara dia bilang, Kak Rudi tolong doakan, dia mau buka usaha air saudaraku. Dan dia mulai tekuni saudara. Dan sekian waktu kemudian ketika ada dewan saudaraku, dia masuk ke dalamnya, dia terpilih. Periode kedua dia terpilih, sekarang jadi ketua dewan saudaraku. Ada di tempat situ. Dan saya mau bilang saudara, buat Tuhan bak kecil mau mengubahkan sesuatu yang sulit bagi saudara. Asal apa? Sepakat dengan firman. Yuk yang mau sepakat mana nih? Saya mulai tangan-tangannya. Halo, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes. Teriakan haleluya. Percayakah saudara bahwa Yesus hidup di dalammu? Yesus berdaulat atas hidupmu. Yesus merancangkan dahsyat hidupmu. Dan dia punya maksud memberi kemenangan buat setiap kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Nah malam ini saya akan bicara tentang diberi kuasa untuk menang. Sama-sama bilang diberi kuasa untuk menang. Ayo dong suaranya lebih keras saudaraku. Diberi kuasa untuk menang. Bilang sama sebelahnya, kamu diberi kuasa untuk menang. Ingat saudara dan saya bukan sekedar ada, tapi kita diberi kuasa. Anda dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ketika engkau diciptakan, Allah berikan kuasa buat setiap kita untuk berkuasa atas semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Amin. Saudara boleh baca di Kejadian, dikatakan diberi kuasa untuk berkuasa saudaraku. Artinya siapapun kita, ketika engkau dan saya di dalam Yesus, ada kuasa Tuhan yang diberikan kepadamu. Dan kuasa itu akan menjadikan kita semakin mendahsyat, semakin menghebat, semakin Tuhan dimuliakan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama bilang, saya diberi kuasa. Lagi saya diberi kuasa. Katakan sama sebelahnya, kita diberi kuasa. Sama-sama bilang, semua kita diberi kuasa. Hari-hari ini saudara, Anda boleh ada di kota Singkawang, Anda boleh ada di masa-masa sulit, tapi percayalah ada kuasa Tuhan yang Tuhan beri kepadamu. Dengan kuasa itu engkau mengubahkan keadaan. Dengan kuasa itu engkau melihat terobosan. Haleluya. Amin. Hari Jumat depan saya akan bicara di Full Gospel saudara di Jakarta, tapi melalui di sini saudara, tapi untuk orang-orang di Jakarta. Saya bicara tentang menang atas segala keadaan saudaraku. Dan saya percaya anak-anak Tuhan yang menjadi bisnis saudaraku, ketika dia sadar bahwa Tuhan dahsyat di dalam dia, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi Tuhan memberi kemenangan. Kasih tepuk tangan lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Teriakan haleluya. Amin. Lihat di dalam Lukas 10 ayat 17 sampai 19. Lukas 10 ayat 17 sampai 19. Kita akan baca bersama-sama. Saya ajak saudara perhatikan Alkitab saudara. Saya akan bacakan buat kita. Di sini dikatakan kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, apa yang dikatakan? Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Setan tidak takluk karena pangkatmu. Setan tidak takluk karena pendidikanmu. Setan tidak takluk karena kehebatanmu. Setan hanya takluk karena siapa? Anda punya Yesus? Tanya sama sebelah saudara, ada Yesus nggak di hidupmu? Setan takluk saudaraku. Jadi saudara, setan takluk bukan karena sesuatu yang hebat ada pada kita, tapi setan takluk karena Yesus.
Dan semua orang percaya, pastikan ada Yesus di hidup kita. Kalau ada Yesus di hidupmu, setan takluk. Kalau ada Yesus di hidupmu, masalah takluk. Kalau Yesus ada di hidupmu, tantangan takluk. Kalau ada Yesus di hidupmu, badai takluk. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayat 18 berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat. Apa yang Yesus lihat? Apa yang Yesus lihat? Iblis jatuh seperti kilat dari langit. Yang Yesus lihat, yang ada di mata Yesus adalah setan yang jatuh. Setan yang takluk, bukan orang percaya yang jatuh dan takluk, saudaraku. Amin. Mau apapun keadaanmu, ketika engkau hadapkan kepada wajah Tuhan, maka Tuhan melihat setan yang takluk. Setan yang buat kita takut, dia yang takluk, saudaraku. Makanya hari-hari ini bangkit bikin dia takluk. Bilang sama sebelahnya, bikin setan takluk. Tapi jangan bikin mertua saudara takluk. Jangan bikin istrimu takluk, amin. Oh, hilang suaranya. Kasih tepuk tangan lo yang meriah. Yes, haleluya. Mana tuh suaranya tuh? Ayo lebih lagi. Yes. Harus semangat, saudaraku. Saya ajak kita perhatikan, saudara. Di sini katakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit, saudaraku. Ayat 19 berkata, sesungguhnya aku atau Tuhan telah memberikan kuasa kepadamu, kepada kamu. Kepada siapa? Kepada siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik muda. Mana nih suaranya nih? Tuhan berikan kuasa kepada siapa? Kalau saudara nggak percaya, dikasih ke pendeta. Makanya saudara, pendeta sibuk ngusir setan, jemaat tidur aja. Ayo dong, jemaat Tuhan bangkit jadi orang yang menaklukkan setan. Amin. Nah saudara, Alkitab bilang apa? Tuhan berikan kita kuasa untuk apa? Coba lihat sebelah saudara, lihat. Bilang sama dia, ada kuasa loh kamu. Iya kan? Ada kuasa. Setan itu takut dengan kuasa yang diberikan kepadamu. Setan itu takut kepada Yesus yang ada padamu, saudara. Memang ketika menghadapi tantangan kita takut. Tapi kalau kita sadar kita punya backingan yaitu Yesus Kristus Tuhan, maka kita bangkit lagi, saudara. Ceritanya nih, ada seorang bapak punya anak-anaknya jenderal, saudara. Tinggal di Jakarta, jenderal, saudara. Nah satu waktu bapak ini di kota tertentu, saudaraku, ada orang telepon. Dan ternyata itu adalah debt collector, tukang nagih, salah nelpon dia. Iya kan, tidak mungkin bapak jenderal, anaknya jenderal, bapaknya ngutang, tidak mungkin, saudara ya. Nah ini salah telepon. Nah si tukang telepon itu bilang, dia akan datang ke rumah dan menetapkan sekian yang harus dibayar dan segera dibayar. Kira-kira bapak tersebut yang anaknya jenderal takut enggak? Takut tetap. Takut, saudaraku. Iya kan, dia masih manusia, takut, saudaraku. Nah ketika itu dia dak-dikduk, saudara. Kenapa? Loh gua nggak pernah hutang, nggak pernah bermasalah. Loh kok kenapa saya harus ditagih gitu loh. Nah, nggak lama kemudian anaknya jenderal telepon dari Jakarta. Pak, gimana kabarnya? Baik. Pak, saya udah deket nih, udah mau sampai di rumah nih. Mungkin sekitar 15 menit lagi saya sampai. Terus tadi yang tukang nagih berkata, saya sudah hampir sampai. 5 menit lagi saya sampai. Anak jenderal 15 menit. Si setannya berapa menit? Tukang nagih. Nah, saudara, tetap takut nggak bapaknya? Tetap takut, saudara. Tapi kan bisa merasa ada rasa aman dong. Nah gak lama lagi anaknya telepon, Pak tolong siapkan makanan ya. Karena saya tidak sendiri, saya bawa pasukan saya. Wih bapaknya langsung, yes. Saudara gak lama kemudian pintu pagar mulai digedor, didorong-dorong. Dia lihat saudaraku, ada beberapa manusia yang warnanya gelap semua, saudaraku. Loh ya memang kan segala lu yang tukang debt collector itu kan yang gelap-gelap kan. Yang mata kayak model saya nggak akan ditakutin, saudaraku. Iya kan, saudaraku. Nah saudara, nah
Kayaknya bapaknya ngintip dari jendela, dia lihat, wow, ada sekitar 5 atau 6 orang yang wajah-wajahnya menyeramkan, sedang gedor, saudaraku. Tapi setelah dia berusaha tenang, kenapa? Anaknya jenderal bersama dengan beberapa pasukannya datang. Kira-kira bapak itu ketakutan? Halo? Mana suaranya nih? Ada rasa takut, tapi beda, saudara. Kenapa? Karena dia tahu ada anaknya yang jenderal bersama dengan beberapa pasukannya yang siap akan membela dia. Nah, ketika dia keluar, saudaraku, dia diancam. Ketika dia mulai diancam, dah lama kemudian ada mobil tentara berhenti, saudara. Turun satu pasukan, saudara. Maka yang itu lari, atau kalau enggak dia dipukulin, saudara. Halo. Kalau Tuhan hadir di hidup saudara, dia lebih dahsyat. Maka kekuatan apapun saudara, Tuhan tetap Tuhan yang lebih dahsyat. Maka yang menyerang engkau, yang mengancam engkau, harusnya pergi. Katakan amin. Tapi masalahnya yang kita selalu lihat apa? Yang mengancam. Kita nggak pernah ingat bahwa yang kita sembah adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Minggu yang lalu saya berkata dia hadir sebagai pahlawan yang tidak terkalahkan. Beri tepuk tangan yang meriah buat dia. Dia menyertai engkau, dia bersama dengan engkau. Dan bahkan Alkitab berkata, dia berikan kuasa kepada kita. Kuasa untuk apa? Untuk apa? Untuk menginjak ular. Wah, sebagian kita pastinya takut sama ular, kecuali istrinya Supardi, saudaraku. Di sop itu ular, saudaraku. Ada Supardi? Iya kan? Itu benar-benar, saudaraku, ular di sop sama dia, saudara. Saya percaya kalau waktu itu Supardi dan istrinya adalah Adam dan Hawa di Taman Eden, saudara. Nggak bakal jatuh dalam dosa, saudara. Manusia, saudara. Amin. Ketika setan atau dalam bentuk ular berkata, tidakkah engkau tahu? Hei, jangan macem-macem lo, wasop lo. Iya kan? Ya, sorry ya Supardi ya. Cuma sayang disayang, saudara. Masa itu bukan dia yang jadi Adam dan Hawa, saudara. Haleluya. Udah selesai di situ ya. Ini sampai di mana nih ayatnya nih? Iya, 19. Saya kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Iya. Ayat 19 berkata, sesungguhnya Tuhan telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan apa? Membahayakan kita. Saya ingat beberapa bulan yang lalu saya pernah bicara tentang ada seseorang yang kena ulat atau ketemu ulat, saudaraku. Sebenarnya bukan ulatnya yang membahayakan, tapi responnya yang membahayakan. Bagi sebagian orang geli sama ulat. Ketika ada ulat kena kepada dia, saudaraku, langsung dia kayak kerasukan. Pernah lihat nggak? Ada yang takut sama kecoa? Kalau yang wanita takut kecoa, saya maklumin, saudara. Tapi kalau ada suara pria, ya ampun. Coba tolong diperiksa jenis kelaminnya. Itu kecoa tinggal dicap. Sorry ya. Dia dalam hati gua kan mau buat semangat, malah kena baliknya nggak enak. Enggak, saudaraku. Nah, si wanita tersebut ketika ada ulat jatuh ke tubuh dia, responnya, saudara, mengerikan. Dan bahayanya kalau dia ada di tepian sungai atau tepian gedung, respon seperti itu akan menyebabkan apa? Kematian, saudaraku. Iya kan? Nah, saudara, kira-kira menurut saudara, ulat itu membahayakan nggak sih? Enggak. Yang membahayakan apa? Coba tanya sama sebelah saudara, kamu yang di mana? Betul enggak? Coba ya, kita ambil contoh ya. Orang jatuh cinta, putus nih. Karena pacarannya udah 20 tahun, nggak dikawin-kawinin. Modal udah banyak habis. Putus. Nah, terus yang diputuskan, saudara, sedih.
Akhirnya saudaraku cari minuman yang untuk masa depan. Baygon. Saudara, memangnya putus cintanya membahayakan? Yuk, yang membahayakan apa kira-kira? Responnya, bukan baygon. Lihat wajah sebelah sudah salah lagi loh. Lah iya, baygon itu kan ada manfaatnya kan untuk bunuh serangga. Masalahnya respon si orang yang diputusin itu. Pikiran pendek, merasa dunia gelap, nggak ada lagi artinya. Saudara, akhirnya apa? Minum tuh baygon. Goodbye lah ya. Iya kan? Nah, oleh sebab itu saudaraku, ketika Anda dan saya menghadapi mara bahaya, makanya Yesus bilang, tidak ada yang membahayakan. Ayo yang setuju dengan perkataan Yesus, saya mau dengar suaranya nih. Mana dong, mana? Saudara nih ya, lihat nih ya. Kita baca lagi ayat ini ya. Nggak sampai ke poinnya nggak apa-apa, kapan aja saya sudah berhenti kok saudara. Tadi pagi aja nggak sampai ke poinnya kan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada nggak yang membahayakan kita menurut Yesus? Kalau menurut Yesus tidak ada yang membahayakan, berarti ada nggak yang membahayakan? Tapi kenapa kita selalu merasa ada yang membahayakan? Tadi ada yang bilang ada tuh ya. Ada yang membahayakan, tapi di mata Tuhan tidak ada yang membahayakan. Orang yang ada di dalam Yesus, segala sesuatu tidak ada yang membahayakan. Karena ada kuasa yang diberikan, ada otoritas yang diberikan. Katakan amin. Katakan amin. Makanya dibilang tidak ada yang membahayakan. Ketika engkau ada masalah, membahayakan gak masalah? Halo? Ayo mana nih? Membahayakan gak masalah itu? Tidak. Yang bahaya adalah responmu. Betul apa udah? Ketika ada tantangan membahayakan enggak? Enggak. Yang bahaya apa? Respon kita. Betul apa udah? Jadi saudara, kalau Yesus berkata tidak ada yang membahayakan, sepakat dengan perkataan dia. Yes, tidak ada yang membahayakan. Dan Yesus berkata, kenapa saya bilang tidak ada yang membahayakan? Karena aku telah memberikan solusi kepada engkau. Kuasa dan otoritas, engkau bisa menginjaknya. Katakan amin. Katakan amin. Nah saudara lihat nih, di sini katakan, kepadamu, kepada kita Tuhan berikan kuasa untuk menginjak ular. Ular ini bukan ular belut. Saudara, ini ular beneran. Disuruh injek. Buat sebagian orang, saudara. Jangan buat saudara lah, buat saya juga geli rasanya, saudara. Tapi saya mau bilang, Yesus maksudkan gini loh. Ular sesuatu yang membahayakan karena ada racun. Kalajengking kita tahu, saudara, adalah binatang yang sangat beracun, saudaraku. Dia angkat. Salah ngomong gak saya? Salah ngomong? Saya ngomong apa sih? Nggak ada ya? Tanggung jawab loh ya? Haleluya, aman saya. Jadi yang salah pada kuping saudara. Bisa aja, padahal yang salah ngomong. Iya kan? Nah saudara, dua binatang ini adalah binatang yang berbisa, yang ada racunnya mematikan saudaraku. Nah dua binatang ini diangkat oleh Yesus, yang dimana kita tahu dua binatang ini nggak ada orang yang mau, nggak ada yang suka saudaraku, kecuali Billy. Piaraannya aneh-aneh saudaraku. Ular semua dipiara. Untung calonnya bisa ngerti saudaraku. Mana tuh calonnya mana? Hah? Di toilet? Tadi ular. Udah ya. Sampai di mana nih, kan lupa saya. Tidak ada yang membahayakan. Nah, dua jenis binatang yang sangat berbisa saudara diangkat oleh Yesus untuk memberitahukan kepada kita, yang begini aja lu gak perlu takut. Berarti saudara, apa yang mengancam hidupmu?
Kalau ada Tuhan di hidupmu, kalau ada kuasa di hidupmu, tidak akan membahayakan engkau. Mana dong beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan sama-sama, Tuhan ada di pihakku. Tuhan ada di hidupku. Tidak ada yang membahayakan. Boleh angkat tangan kanannya saudara, ucapkan profetik. Tuhan ada di keluargaku. Tidak ada yang membahayakan keluargaku. Tuhan ada di pekerjaanku. Tidak ada yang membahayakan. Tuhan ada di masa depanku. Tidak ada yang membahayakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Siapapun kita saudaraku, Allah di dalam Yesus melihat setan yang jatuh, masalah yang pergi, persoalan yang tinggalkan saudara, kita yang keluar sebagai pemenang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Makanya saya bilang dia beri kuasa kepada kita, kuasa untuk menang. Bilang sama sebelahnya, kamu punya kuasa untuk menang. Haleluya, haleluya. Ketika saudara dan saya menyadari hal ini, maka jalani hari-hari ini saudaraku, jalani dengan kuasa kemenangan yang ada pada Yesus yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Ketika engkau melangkah kemanapun, di situ ada kuasa kemenangan. Tadi pagi saya berkata dia perintahkan kemenangan. Tuhan yang perintahkan kemenangan. Halo. Ketika Daud berkata, engkaulah rajaku, engkaulah Allahku. Raja punya otoritas memerintah. Kalau Yesus ada raja atas hidupmu, maka raja akan memerintahkan kebaikan atas hidupmu, memerintahkan kemenangan atas hidupmu, memerintahkan mujizat atas hidupmu. Kita umat Tuhan ngalami segala yang dahsyat. Katakan amin. Teriakan haleluya. Teriakan haleluya. Makanya jalani hari-hari ini dengan kuasa kemenangan saudaraku. Injak ular saudara. Halo, coba lihat kaki saudara. Jangan cuma yang injak breki punya isi dalam. Yang dibuang dari belakang. Kebetulan kan kami ada 2 anak saudara, anak baru. Ya kan? Injak ular, injak loh saudara. Sesuatu yang diinjak berarti dia udah kalah total. Betul-betul. Kalau kita masih pukul-pukulan belum tentu kalah. Tapi kalau yang namanya sudah di bawah kaki kita berarti dia sudah takluk. Amin. Ketika Anda berjalan setan takluk. Makanya Yesus berkata, kemana engkau pergi engkau menginjak diberikan kepadamu. Setan boleh ada hari-hari ini tapi dia sudah ditaklukkan di dalam nama Yesus. Anak Tuhan harus menaklukkan dia. Jangan sampai dia naik menaklukkan kita. Jangan sampai masalah mengemudikan kita. Jangan sampai ketakutan mengendalikan kita. Jangan sampai kecemasan dan ketakutan, kekhawatiran membuat hidup kita tidak semangat. Katakan amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Seringkali itu yang membuat kita hilang semangat saudaraku. Alkitab bilang taklukkan. Alkitab bilang apa? Ada di bawah kaki. Ayo bilang sama sebelah saudara, di bawah kakimu tuh. Ada apa? Ada ular, ada kalah jengking. Sesuatu yang membahayakan sudah dikalahkan. Katakan amin. Katakan amin. Nah yang pertama saudaraku, kuasa yang diberikan kepada saudara dan saya adalah kuasa untuk menang atas tiap-tiap masalah. Amin. Kuasa untuk menang atas apa? Mana dong suaranya? Kuasa untuk menang atas apa? Tiap-tiap masalah. Lihat ayat 17. Lukas 10:17 berkata, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Setan takluk. Mereka kembali kepada Yesus, mereka bergembira. Oh, artinya saudaraku, apa yang membahayakan hidupmu, apa yang mengancam hidupmu, apa yang membuat engkau tidak bersuka cita, tidak bergembira, itu bicara masalah, tantangan, persoalan, betul-betul. Dan Tuhan saudara beri kuasa kepada kita untuk menaklukkannya. Artinya orang percaya di dalam Yesus, dia diberi kuasa untuk menang atas setiap masalah. Tiap-tiap masalah engkau menang, tiap-tiap persoalan engkau menang, tiap-tiap tantangan engkau menang. Katakan amin.
Sama-sama bilang, saya menang atas tiap-tiap masalah. Lagi, saya menang atas tiap-tiap persoalan. Ayo, mana beri tepuk tangan lu yang meriah buat Tuhan. Setan menggunakan segala keadaan, setan menggunakan segala situasi, setan menggunakan segala hal untuk membuat kita kehilangan sukacita, membuat kita kehilangan semangat, membuat kita takut, gentar dan sebagainya. Tapi Tuhan beri kita kuasa untuk menaklukkannya. Sama-sama katakan, saya diberi kuasa untuk menaklukkannya. Jadi ketika engkau takut, sadar ada kuasa yang ada padamu. Ketika engkau gentar, sadar ada kuasa yang ada padamu. Kuasa untuk menang, kuasa untuk menaklukkan tiap-tiap masalah. Katakan amin. Jadi dengan kata lain, semua kita bisa menang atas apapun. Coba lihat wajah sebelah saudara. Bilang sama dia, kamu tuh bisa menang. Jadi jangan selalu merasa jadi tidak aman dengan masalah. Tetap aman, saudaraku. Karena kita aman, kita ada di dalam Yesus Kristus. Katakan, saya ada di dalam Yesus. Jadi saudaraku, dengan kata lain, apapun keadaan kita, kita punya alasan untuk menang. Jadi bukan ada alasan untuk mundur. Selalu kita buat alasan untuk mundur. Selalu kita buat alasan untuk menyerah. Hari ini untuk semua alasan yang membuat kita mundur, tutup. Amin. Yang kita buka adalah alasan, apapun yang terjadi, aku menang. Karena ada Yesus di dalamku. Apapun yang kuhadapi, aku menang. Karena Yesus telah mati dan memberi kemenangan. Apapun yang terjadi, aku menang. Karena Yesus Panglima yang tidak terkalahkan menyertai aku dengan maksud memberi kemenangan yang dahsyat kepadaku. Katakan amin. Sehingga orang percaya dia akan tampil sebagai umat yang lebih dari apa? Lebih dari apa? Lihat wajah sebelah, saudara bilang, aku lihat wajah-wajah yang lebih dari pemenang. Saudara mau bangun pagi masalah berantakan, wah saudaraku gak usah pusing. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari apa? Saudara dan saya lebih dari apa? Oh haleluya. Tiap-tiap masalah umat Tuhan lebih dari, tiap-tiap persoalan umat Tuhan lebih dari pemenang. Saya mau lihat nih suara-suara yang lebih dari pemenang memberikan sodakan buat Tuhan. Yang terakhir saudaraku, pemusik boleh maju ke depan. Kita diberi kuasa untuk memerintah. Lukas 10:19 berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Artinya kita diberi kuasa untuk memerintah. Saudara, jangan sampai masalah yang memerintah atas hidup kita. Hari-hari ini saudara, ketika orang lebih menyadari akan masalah, maka dia akan jadi gentar dan takut. Betul apa? Artinya apa? Masalah, tantangan hari-hari ini yang sedang terjadi mulai memerintah hidupnya. Ketika kita diperintah oleh keadaan, maka yang ada adalah ketakutan. Yang ada adalah apa? Ketawaran hati. Yang ada adalah apa? Menjadi lemah iman kita, saudara. Makanya Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan lemah hatimu hari-hari ini. Kenapa saudara? Ketika engkau berjalan, Tuhan menyertai dan Tuhan mengerjakan kemenangan. Tadi pagi saya berkata, saudaraku, orang Israel menang bukan karena mereka lebih hebat. Mereka menang karena Tuhan yang hebat menyertai mereka. Makanya Daud berkata, saudaraku, bukan oleh karena panah, bukan karena oleh pedang kami menang, tapi karena bersama dengan Tuhan. Saudara, dengan kekuatan kita hari-hari ini kita nggak akan keluar sebagai pemenang. Karena dunia menakutkan. Tapi kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, saya pastikan engkau akan keluar sebagai pemenang. Saya pastikan hidupmu akan melejit. Saya pastikan hidupmu ada luar biasa. Katakan amin. Karena Tuhan telah memberikan kuasa buat setiap kita. Makanya ketika ada masalah, saudara yang menguasai dia.
Ketika terjadi pertengkaran di rumah tangga saudaraku, biarlah roh Tuhan, kasih Tuhan menguasai hati saudara untuk membawa kedamaian. Ketika dunia sedang menaburkan ketakutan, anak Tuhan menaburkan kasih, sukacita, damai sejahtera. Karena kita dipanggil untuk menaburkan kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Kita yang memerintah saudara. Amin. Tuhan berikan kuasa kepada kita untuk apa? Coba lihat baca sebelah saudara, bilang sama dia, kamu dikasih kuasa untuk memerintah. Masalah boleh ada, tapi Anda yang memerintah. Masalah nggak bisa buat kamu mundur. Masalah nggak bisa membuat kamu bersungut-sungut. Tapi masalah kita bisa memerintahnya. Untuk kita lewat masalah semakin gila-gilaan dengan Tuhan. Lewat masalah semakin kita ngejar Tuhan. Lewat masalah semakin kita melekat dengan Tuhan. Amen. Sampai akhirnya masalah bilang, gua bohwat deh. Dia pergi saudara. Amin. Kalau saudara beri banyak perhatian sama dia, betah dia. Tanya sama sebelah saudara, kamu lebih banyak berikan perhatian kepada siapa? Halo? Saudara sering gak jumpai ada toko tertentu, warung kopi atau kafe tertentu dilarang. Pengamen dilarang apa? Ngamen. Iya kan? Ketika dia lihat dia masuk gak? Kecuali yang nekat. Ayo dong. Masalah dilarang masuk. Amin. Artinya apa? Jangan kasih terlalu banyak perhatian. Anda lebih banyak memperhatikan kehadiran Tuhan atas hidup saudara. Jadi ketika ada masalah, ganti dengan pujian kepada Tuhan. Ketika ada tantangan, ganti pujian kepada Tuhan. Ketika situasimu tidak nyaman, ganti dengan sukacita, ganti dengan sorak-sorai, ganti dengan haleluya. Yes, haleluya. Boleh berdiri sama-sama. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ini yang membuat masalah tidak ada tempat di hidupmu. Ini yang membuat masalah tidak berani masuk dalam hidupmu. Karena ada sukacita di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan. Saudara dan saya adalah rumah Tuhan. Yes. Haleluya, haleluya. Mari katakan sama-sama. Allah ku dahsyat berkuasa. Serunggang, serunggang. Amen, amen. Lebih lagi, lebih lagi. Ku dahsyat berkuasa. Dari surga ku terima kekuasaan. Kuasa. Engkau dan saya terima kekuatan, terima kuasa untuk memerintah, untuk menang atas setiap masalah, menang atas setiap keadaan, bersukacita di setiap keadaan. Yes. Haleluya. Ku dahsyat berkuasa. Amin. Haleluya, haleluya. Ku dahsyat berkuasa. Angkat tangan sama-sama. Saya mau berdoa buat saudara semua. Memuji, menaikkan pujian ini. Engkau dengar suara saya, engkau aminkan apa yang saya katakan. Mulai hari ini, engkau dan saya telah diberikan kuasa untuk menang atas setiap masalahmu. Engkau menang atas setiap tantangan. Engkau menang atas setiap kesukaran. Engkau menang atas setiap sakit penyakit. Engkau menang atas setiap keadaan. Katakan saat ini, penyakit, engkau tidak punya tempat di tubuhku. Engkau yang ada di rumah-rumah, katakan, penyakit, engkau tidak ada tempat di dalam hidupku, di tubuhku. Dalam nama Yesus, aku perintahkan, lenyap, lenyap dari hidupku. Amin. Dan saat ini saudara, engkau dan saya memerintah atas setiap keadaan.
memberi kemenangan. Dia Tuhan ada untuk menjadikan tantangan menjadi mujizat, penyakit menjadi mujizat, persoalan menjadi mujizat. Semua umat pemenang, teriakan haleluya. Yes, amen. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari semua umat Tuhan yang lebih dari pemenang, sorakan haleluya. Yang diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini melambaikan tangannya. Mari sama-sama katakan, saya lebih dari pemenang. Sebelum duduk, mari katakan kepada kanan, kiri, belakang, mukamu, di depanmu. Katakan, kamu lebih dari pemenang. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop yang diterima pada saat masuk tadi. Jika ada yang ingin mengembalikan persembahan persepuluhan, diakonia dan yang lain-lainnya, amplop tersedia di atas kotak yang ada di belakang. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, buat setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami atas rasa ucapan syukur kami buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Engkau memberkati Tuhan setiap usaha yang kami kerjakan, rumah tangga kami Engkau memberkati, anak-anak kami pendidikan mereka Engkau memberkati. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami. Engkau memberkati setiap persembahan kami, dan biarlah kiranya persembahan yang kami berikan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Kita akan menyaksikan Jordan Info. Tuhan angkat kita, Tuhan tempatkan kita menjadi kepala bukan ekor. Ceh, aku mau cerita. Ada denger nggak sih? Ya udahlah, kalau nggak mau denger.
hari Minggu loh sekarang. Enggak, di rumah aja. Emang udah boleh ke gereja? Ya udah boleh dong. Udah mulai dari minggu lalu malah. Kemarin Caca ke gereja. Kamunya yang diajak nggak mau. Hari ini diajak ke gereja nggak mau lagi. Ayo ke gereja. Males ah, kan ada ibadah online. Online. Online lagi. Kalau udah diizinkan ke gereja, kenapa mesti online? Kalau online, pasti ntar ngeluh lagi. Mah, kuota Dede habis gara-gara nonton ibadah online. Nah, yuk ke gereja. Ayo, Sin, bangun. Apa sih? Sin, katanya kamu anak yang lebih dari pemenang. Ayo dong, jangan sampai kerajinanmu tuh kendor. Kalau kamu bilang kita anak pemenang, ayo dong ke gereja. Ayo dong, cepet. Buru. Aku tunggu ya. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari semuanya bangkit berdiri. Mari berikan tepuk tangan kepada kita bagi Tuhan. Serukan Yesus sudah siap. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, tak ada alasanku untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari umat pemenang berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dia Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, selalu membawa kita di jalan kemenangan. Sorakan haleluya. Haleluya. Setiap kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Engkau telah memimpin ibadah kami hingga selesai. Sebentar kami akan pulang, kami percaya Tuhan akan memimpin kami. Mari umat pemenang, kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Pulanglah, terima berkat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang luar biasa, Dia mengasihi setiap kita sehingga Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit, memberi kemenangan yang ajaib bagi kita. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kita sehingga dalam perjalanan hidup ini kita pasti menang. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.